Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan namaku Nur Khofifah, NPM 1913013148 dari Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung, akan menjelaskan materi tentang menganalisis fungsi produksi Cobb Douglas. Yuk kita simak sama-sama. Apa itu fungsi produksi Cobb Douglas? Selama 1900 sampai 1947, Charles Cobb and Paul Douglas merumuskan dan menguji fungsi produksi Cobb Douglas melalui berbagai bukti statistik. Fungsi produksi Cobb Douglas diperkenalkan oleh Charles and Paul yang dituliskan dan dijelaskan dalam artikelnya yang berjudul A Theory of Production. Ini dia artikelnya. Fungsi produksi Cobb Douglas ialah fungsi yang melibatkan dua atau lebih variabel, di mana variabel satu disebut variabel dependent atau Y dan yang lain disebut variabel independent atau X. Contohnya, iklan sebagai variabel dependent, peningkatan volume penjualan sebagai variabel Contohnya yaitu hubungan antara variabel dependent dan variabel independent. Iklan sebagai variabel dependent atau variabel yang dijelaskan, lalu peningkatan volume penjualan sebagai variabel independent atau variabel yang menjelaskan. Jadi, iklan mempengaruhi peningkatan volume penjualan. Rumus fungsi produksi Cobb Douglas adalah Q sama dengan A kali L pangkat alfa kali K pangkat beta. Bentuk transformasinya yaitu log Q sama dengan log A plus alfa kali log L plus beta kali log K. Keterangan dari rumusnya yaitu Y atau Q adalah output yang diproduksi, K sebagai kapital atau input modal, L sebagai labor atau input tenaga kerja, A sebagai tingkat teknologi, alfa dan beta sebagai elastisitas tenaga kerja dan modal. Nah, coba kita lihat. Di sini ada orang. Nah, orang ini sebagai tenaga kerjanya. Lalu ada obeng. Obeng ini sebagai kapital atau modalnya. Nah, apa yang bisa diperbuat oleh tenaga kerja ini melalui obengnya? Yaitu menghasilkan meja belajar. Jadi, orang ini sebagai tenaga kerja, obengnya sebagai modalnya, dan meja belajar ini adalah hasilnya atau outputnya. Sehingga L kali K sama dengan Y atau Q. Nah, coba kita lihat kembali. Orang sebagai tenaga kerja ini memiliki obeng sebagai modalnya, mampu menghasilkan satu output atau satu meja belajar. Kemudian, tenaga kerja ini memiliki bor, kemudian ia mampu menghasilkan dua output atau dua meja belajar. Jadi, kesimpulannya, semakin canggih teknologi, maka akan semakin banyak output yang dihasilkan. Kemudian, return to scale. Return to scale dibagi menjadi tiga. Yang pertama, decreasing return to scale, memiliki nilai alpha plus beta kurang dari 1. Kondisi produksi di mana persen perubahan output lebih kecil dibandingkan persen perubahan input yang digunakan. Yang kedua, constant return to scale. Ini memiliki nilai alpha plus beta sama dengan 1. Sering disebut homogeneous of degree 1. Yang ketiga, increasing return to scale, memiliki nilai alpha plus beta lebih dari 1. Fungsi Cobb Douglas dapat dengan mudah dikembangkan dengan menggunakan lebih dari 2 input, misalnya modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam atau modal, tenaga kerja produksi, dan tenaga kerja non-produksi, menurut Salvatore Dominic 2005. Kelebihan fungsi Cobb Douglas dibanding dengan fungsi-fungsi yang lain adalah 1. Penyelesaian fungsi Cobb Douglas relatif lebih mudah dibandingkan dengan fungsi yang lain. 2. Hasil pendugaan garis melalui fungsi Cobb Douglas akan menghasilkan koefisien regresi yang sekaligus juga menunjukkan besaran elastisitas. 3. Besaran elastisitas tersebut sekaligus juga menunjukkan tingkat besaran return to scale. Kelemahan yang dijumpai dalam fungsi Cobb Douglas adalah: pertama, spesifikasi variabel yang keliru. Kedua, kesalahan pengukuran variabel. Ketiga, bias terhadap manajemen, menurut Soekarwati 2003.
Baik teman-teman, itu tadi sedikit pemaparan materi dari saya mengenai fungsi produksi K12. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya.